Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPIB Marturia, Jakarta. Malam ini kita akan beribadah bersama, ibadah sektor gabungan, pekan ketiga bulan Maret 2021. Dan saat ini kita memasuki saat teduh. Jemaat diundang berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memulai ibadah dengan doa pembukaan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau beribadah sektor gabungan GPIB Jemaat Marturia Jakarta. Kau tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir dalam live streaming, untuk dapat kita nikmati dimanapun kita berada masing-masing. Berkati pelayan firman Bapak Pendeta LZ Raprap dan kami yang mendengar, agar kami dapat melakukan kebenaran firman seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih dan senantiasa bermohon. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, berikan pengajaran dalam bibir mulut hamba-Mu, dalam hati, pikiran. Urapilah pengetahuan, pengalaman, talenta. Pakailah semuanya itu agar hamba-Mu dapat menjadi saluran Engkau berbicara kepada umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Urapi umat-Mu satu persatu, supaya setiap orang boleh memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan, dan memberlakukannya dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca
dari Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maka hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi bercerita tentang puasa yang diumumkan Esra kepada rombongan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Kita sudah tahu semua bahwa Esra adalah salah satu dari pemimpin-pemimpin yang memimpin orang-orang Israel yang kembali gelombang demi gelombang kembali ke tanah air mereka. Itu juga sudah saya khotbahkan pada hari Minggu tanggal 7 yang lalu. Saya harap saudara masih ingat latar belakangnya. Nah, Esra difasilitasi oleh Raja Persia waktu itu. Dan sekarang sejumlah orang yang sudah dipersiapkan dan yang akan kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah Yehuda untuk membangun kembali tanah air mereka. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa setelah semuanya siap untuk mau berangkat di tepi sungai yang namanya Sungai Ahawa, lalu Esra mengumumkan semua harus puasa. Tujuan puasa itu ialah untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta perlindungan dari Allah dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Pada waktu itu belum semodern sekarang. Pada waktu itu paling naik kuda, naik unta. Dan bisa berbulan-bulan lamanya di perjalanan. Dan dalam perjalanan itu banyak sekali musuh-musuh yang bisa menyerang di tengah jalan. Jadi sebelum mereka berangkat, Esra mengumumkan, ayo kita semua puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohonkan perlindungan dari Tuhan. Lalu Esra bilang, saya malu meminta perlindungan kepada Raja Persia, baik tentara maupun pasukan berkuda. Karena saya sudah bilang sama raja, kata Esra, saya sudah bilang sama raja bahwa Tuhan kami akan melindungi kami dalam perjalanan. Itu kata Esra kepada raja. Dengan kata lain, Esra tidak membutuhkan perlindungan dari tentara Persia, Raja Persia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan untuk itu dia menganjurkan agar semua, atau dia meminta agar semua orang
yang mau melakukan perjalanan itu, tua, muda, baik pun anak-anak kecil, semua berpuasa. Dan dalam puasa itu mereka memohonkan perlindungan Tuhan di sepanjang jalan. Dan menurut ayat 23, Tuhan mengabulkan doa mereka. Itu secara singkat isi bacaan kita tadi. Lalu renungan malam ini hendak mengatakan bagi kita bahwa doa dan puasa itu patut dilakukan untuk ketika kita menghadapi sesuatu yang besar, ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan, ketika kita menghadapi sesuatu masalah dalam hidup kita. Bacaan kita tadi bercerita, dan memang puasa dan doa itu sudah merupakan salah satu kebiasaan dalam bangsa, dalam kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan dalam tanda petik agama Yahudi. Orang selalu melakukan puasa. Ada puasa yang wajib pada hari raya tertentu, tapi ada puasa yang tidak wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Menjadi pertanyaan, kenapa gereja dan orang-orang Kristen tidak melakukan puasa secara institusi? Khususnya gereja-gereja yang kita sebut gereja-gereja mainstream. Kalau gereja-gereja karismatik, mereka masih juga melakukan puasa dan doa. Apakah itu berarti bahwa puasa tidak perlu dilakukan? Oh, sangat perlu. Dalam bacaan kita, dalam Alkitab dikatakan bahwa pada satu waktu ketika murid-murid Yesus masih bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya tidak berpuasa. Lalu orang-orang bertanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Mari kita baca itu pada Matius 9 ayat 14 sampai 17. Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berduka cita selama mempelai itu ada bersama-sama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik-cabik baju itu, lalu makin besarlah koyakannya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang baru, yang tua. Karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak puasa? Kami puasa, orang Farisi puasa." Apa jawab Yesus? Sahabat-sahabat mempelai tidak berduka cita selama mempelai itu ada. Jadi latar belakangnya begini. Kalau seorang pria mau menikah, dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk melakukan semacam pesta mengakhiri masa lajangnya, mengakhiri masa bujangnya. Kalau kami di Ambon bilang pesta putus bujang. Dan selama itu mereka bergembira. Nanti pada saatnya ketika pengantin itu sudah pergi, baru mereka berduka cita karena sahabat mereka pergi. Gambaran itu yang Tuhan Yesus pakai. Karena apa? Karena puasa adalah tanda duka cita, tanda penyesalan akan dosa, tanda akan berbagai macam kelemahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Mengaku akan dosa, mengaku akan kelemahan, mengaku akan keterbatasan. Dan orang merendahkan diri. Tapi waktu itu murid-murid masih ada bersama Yesus. Oleh karena itu menurut Yesus, selama mempelai itu ada, mereka tidak perlu berpuasa. Sahabat-sahabat tidak perlu berpuasa. Murid-murid Yesus juga tidak perlu berpuasa. Nanti pada waktu Yesus
sudah kembali ke surga, baru murid-muridnya mulai berpuasa. Karena puasa di perjanjian lama adalah puasa yang lama. Puasa tanda penyesalan, puasa tanda pertobatan, puasa tanda perendahan diri di hadapan Allah. Untuk memohon pengampunan, untuk memohon keselamatan. Sekarang ada Yesus yang membawa keselamatan. Ngapain puasa? Nanti kalau Yesus sudah pergi lagi, baru murid-murid itu berpuasa lagi. Dengan kata lain, dalam kedatangan Kristus, sesuatu yang baru sudah ada. Hidup yang baru sudah ada. Puasa perjanjian lama adalah puasa yang lama, yang berkaitan dengan penyesalan, pertobatan, perendahan diri. Lalu Yesus memakai dua gambaran. Tidak mungkin kain yang belum susut. Zaman sekarang bahan-bahan pakaian itu kainnya sudah modern. Dulu itu kain katun, ya. Kalau beli 1 meter direndam, dia bisa susut sampai menjadi 3/4 meter. Jadi kalau kain yang belum susut ditambalkan pada lubang dari baju yang lama, maka ketika dicuci, kain yang ditambalkan itu susut, sehingga dia merobek lagi baju itu menjadi lebih besar. Dengan kata lain, yang baru tidak mungkin ditempelkan pada yang lama. Hidup dalam zaman perjanjian lama tidak mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru. Begitu juga anggur yang baru tidak mungkin diisi di dalam kantong kulit yang lama. Karena kantong kulit yang lama itu akan sobek, anggurnya tumpah, kantongnya hancur, mubasir, sia-sia. Itu yang sering kali menjadi dasar mengatakan bahwa orang Kristen gak perlu puasa. Padahal tidak. Nanti sesudah Yesus naik ke surga, gereja mulai berpuasa lagi. Ya, mari kita baca itu dalam Kisah Para Rasul 13. Dalam Kisah Rasul pasal 13, ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Inilah puasa pertama yang dilakukan oleh gereja. Jemaat perdana di Antioquia. Di Antioquia itulah nama Kristen pertama kali muncul. Dan puasa dalam terang perjanjian baru pertama kali dilakukan di sini, yaitu ketika Paulus dan Barnabas mau diutus untuk pergi memberitakan Injil ke dunia kafir. Dunia yang sangat gelap. Dengan kata lain, Paulus dan Barnabas akan diutus untuk melakukan satu misi yang sangat besar. Untuk itu gereja yang mengutus, yaitu jemaat di Antioquia itu, berpuasa dan berdoa. Jadi sebenarnya puasa dan doa, berpuasa itu bukanlah sesuatu yang dilarang atau yang tidak dipedulikan. Puasa adalah sesuatu yang bagus, tapi maknanya baru. Bukan lagi sebagai tanda penyesalan, perendahan diri dan pertobatan, tapi untuk memusatkan diri, meminta pertolongan untuk menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, suatu pekerjaan yang dahsyat. Karena dengan itu manusia mengandalkan Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dengan puasa Esra. Mereka sekarang mau melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya. Rombongan yang besar, ada anak kecil, ada harta benda. Bahaya dibegal di jalan, dirampok di jalan ada. Dan mereka berpuasa dan berdoa, minta agar Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak minta pertolongan pada raja, tapi mengandalkan Tuhan. Dan untuk itu mereka berpuasa. Jadi, saya mau katakan satu hal bahwa, wow, bagus kalau gereja berpuasa. Komunitas orang-orang Kristen berpuasa, baik secara pribadi maupun secara keluarga maupun sebagai satu kesatuan jemaat.
Tapi tidak puasa asal puasa. Puasa itu dibutuhkan ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan yang berat. Menghadapi satu pergumulan yang berat. Puasa. Puasa buat apa? Puasa itu buat memusatkan perhatian pada doa. Memusatkan perhatian pada Tuhan. Jadi, kalau Anda puasa tapi Anda nonton sinetron, main game, itu bukan puasa, itu diet. Puasa dalam artian rohani adalah puasa untuk memusatkan perhatian pada doa, pada firman, agar meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi bagus kalau ada saatnya kita berpuasa. Esra dan bangsa Israel yang hendak menghadapi sesuatu yang besar, perjalanan yang berbahaya, perjalanan yang lama. Dan mereka sadar ketidakmampuan mereka. Mereka sadar keterbatasan mereka. Dan mereka mengandalkan Tuhan. Itu makna puasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus sebenarnya tidak melarang puasa. Tuhan Yesus melarang puasa yang munafik. Ya, Tuhan melarang puasa yang munafik. Ya, kalau kita baca dalam Matius 6, ya, kalau kita baca dalam Matius 6, ketika Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang berpuasa, ya, ketika Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang berpuasa dalam Matius, ya, dalam Injil Matius pasal 6. Dia bilang, kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang Farisi. Muka dibikin muram, ya, lalu supaya orang tahu bahwa mereka lagi berpuasa. Ya. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, Yesus tidak melarang puasa. Tapi Yesus mengkritik cara berpuasa yang munafik. Bahkan, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ini, Tuhan Yesus malah menyebut 3 hal yang berkaitan. Doa, puasa, sedekah. Ya. Kita baca itu dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai dan seterusnya, ya. Di situ dikatakan, ya, mulai dari ayat 1, Matius 6 ayat 1. Lihat saja judul-judulnya, tidak usah kita baca semua ayatnya. Ya. Matius 6 ayat 1 sampai 4, judulnya adalah hal memberi sedekah. Lalu kemudian Matius 6 ayat 5 sampai 15, hal berdoa. Baru ayat 16 sampai 18 tadi hal berpuasa. 3 hal ini Tuhan Yesus kaitkan. Ya, sedekah, doa, puasa. Oleh karena itu kalau kita berpuasa, pusatnya adalah untuk berkonsentrasi pada Tuhan. Meminta perlindungan dari Tuhan. Oleh karena itu baiklah kita juga membiasakan diri untuk berpuasa. Tapi seperti saya katakan tadi, berpuasa dalam pengertian supaya kita konsentrasi pada baca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Bukan nonton sinetron, main game, ngobrol, gosip. Sekali lagi itu diet. Bukan puasa. Oleh karena itu,
dalam Injil Matius tadi, Tuhan mengaitkan 3 hal, ya. Puasa, hal sedekah, berdoa, puasa. Agustinus, seorang bapak gereja perdana, bilang begini, kalau doamu mau terbang sampai ke Tuhan, berikanlah dia 2 sayap. Sayap satu namanya sedekah, sayap satu lagi namanya namanya puasa. Jadi doa kita akan sampai ke Tuhan kalau dikasih 2 sayap. Sayap sedekah dan sayap puasa. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen berpuasa. Dalam hal berpuasa, kita harus belajar dari gereja-gereja karismatik. Bahwa mereka tekun berpuasa dan berdoa. Kita gereja-gereja Protestan sepertinya jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah berpuasa. Tapi sekali lagi, puasa yang sebenarnya adalah supaya ketika kita memusatkan perhatian kepada Tuhan, menghadapi pergumulan yang berat. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah yang berat yang mungkin sulit diatasi, puasalah suami istri. Kalau gereja kita sedang menghadapi sesuatu yang masalah yang besar, puasa. Tapi puasa disertai doa. Oleh karena itu puasa yang sesungguhnya bukan cuma puasa makan dan minum. Saya tahu di sebuah gereja, dalam minggu-minggu Prapaskah ini ada minggu doa puasa. Dan puasa itu bukan cuma puasa makan dan minum. Ya. Itu dikutip dari sebuah ucapan dari Paus Fransiskus yang sekarang ini sedang memimpin gereja Katolik. Saya tidak hafal urutannya persis. Tapi puasa dari gosip, puasa dari khawatir, puasa dari benci, puasa dari marah-marah, puasa dari dendam, dan seterusnya. Dan sebagainya. Hakikat puasa adalah menahan diri. Menahan nafsu. Mengendalikan diri. Tapi bukan cuma mengendalikan diri. Tapi mengendalikan diri supaya bisa berdoa. Dan jangan lupa berbuat baik. Sedekah itu berbuat baik. Oleh karena itu, renungan malam ini mengajak kita semua. Mari kita mulai, cobalah. Sudah tentu kapan puasanya bergantung pada Anda. Situasi kita beda-beda. Situasi keluarga A beda dengan keluarga B. Situasi pribadi A beda dengan situasi pribadi B. Bahkan situasi gereja A beda dengan situasi gereja B. Jemaat A beda dengan jemaat B. Dalam hal ini tidak ada puasa wajib dalam arti tanggalnya sekian, bulannya sekian. Bahkan caranya seperti apa. Bukan. Tapi puasa itu baik. Dan jangan lupa, puasa itu berkaitan dengan doa, bahkan berbuat baik. Dulu, dalam perjanjian lama juga pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel rajin berpuasa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka melakukan ketidakadilan. Ya, juga pada waktu Nabi Joel. Tinggal baca sendiri di Alkitab. Kalau susah cari ayatnya, telepon saya. Tapi ada satu ayat yang saya mau ajak kita untuk baca pada Yesaya 58, ya, Yesaya 58. Ya. Ayat 3 sampai 7, ya. Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Ya. Mari kita baca Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat 7.
Mengapa kami berpuasa? Ini keluhan bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, rupanya mereka berpuasa, tapi Tuhan tidak mendengarkan doa puasa mereka. Lalu mereka bertanya begini, ayat 3, Yesaya 58. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tiada semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Dengar baik-baik ayat ini. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya mengatakan mereka berpuasa tapi Tuhan gak dengar. Karena sambil berpuasa mereka melakukan hal-hal yang buruk. Maka Yesaya mengatakan atas nama Tuhan, berpuasa yang kukehendakilah membuka belenggu-belenggu kelaliman, memecahkan kuk yang menindas orang, membagi-bagi roti kepada orang lain. Itu yang Agustinus Bapak Gereja tadi mengatakan, puasa dibarengi dengan doa dan sedekah. Itulah sedikit renungan kita mengenai doa dan puasa. Nah, secara khusus bangsa kita saat ini, bahkan umat manusia sedang menghadapi masalah yang besar. Wabah pandemi COVID-19. Mungkin kita sudah banyak berdoa. Tapi mari kita cobalah, baik secara pribadi maupun secara keluarga, dan kalau perlu sebagai umat, kita berpuasa. Bukan cuma puasa tidak makan minum. Puasa dari sikap tidak peduli kepada orang lain. Puasa dari benci. Puasa dari dendam. Puasa dari marah-marah. Dan seterusnya. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Jadi saudaraku, kita berdoa untuk bangsa kita. Bahkan untuk umat manusia. Dan baiklah juga doa kita dibarengi dengan puasa dan sedekah. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pengajaran firman mengenai doa dan puasa. Biarlah kami mulai melakukannya dengan berdoa dan berpuasa dan memberi sedekah. Kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Marturia. Tuhan memberkati semua pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam gereja kami ini. Dan memberkati semua pelayan, pendeta, majelis, khususnya PHM, pelkat-pelkat, komisi-komisi, juga memberkati, memberi kekuatan hikmat kepada pegawai-pegawai gereja, tata usaha, bahkan semua orang yang melayani dalam gereja kami. Biar jerih payah kami tidak sia-sia, sehingga jemaat kami bertumbuh dari waktu ke waktu, menuju kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Tuhan datangi satu persatu, dampingilah setiap keluarga dalam setiap pergumulan, setiap cita-cita, harapan dan doa. Terimalah dengarlah seruan mereka, jawablah permohonan-permohonan mereka, terimalah ucapan syukur mereka, dan berkatilah mereka semua. Secara khusus kami berdoa bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sembuhkanlah kiranya mereka. Berkatilah segala upaya pengobatan mereka. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kami sebagai sebuah komunitas bangsa. Ada banyak tantangan yang dihadapi bangsa ini. Kami mohon Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami mampu untuk mengatasinya dan mampu menata kehidupan kami sedemikian rupa sehingga makin hari makin damai, makin sejahtera. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami dalam menangani bencana alam maupun bencana lingkungan. Tuhan tolong agar mereka yang menjadi kurban dari bencana-bencana ini dapat tertolong melalui banyak tindakan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat lainnya. Kami berdoa juga secara khusus bagi pemerintah kami dalam upaya menangani wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kepada kami pengalaman baru menghadapi wabah ini. Semoga pemerintah kami mampu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi dan dapat menghentikan wabah ini. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sedang berlangsung. Kami mohon Tuhan, berkenanlah Engkau menjadikan vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk menghentikan wabah ini. Bapa di surga, berkatilah seluruh kehidupan kami satu persatu. Engkau tahu apapun yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Engkau jawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apapun yang kami terima dari Tuhan, baik suka maupun duka. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasalnya 96 ayat ke-7 dan ke-8 yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah dalam pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita doakan persembahan syukur kita ini. Terima kasih berkat yang Engkau berikan di saat seperti situasi saat ini, di era COVID-19. Engkau layak pantaskan kami menyerahkan syukur untuk tugas-tugas pelayanan, khususnya di GBIB Jemaat Marturia. Engkau tolong berkati agar persembahan syukur ini menjadi berkat di tengah-tengah situasi saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa bermohon dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-91. Bunyinya demikian. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-91. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Terima kasih. Ucapan terima kasih dan beberapa tambahan berita warta jemaat. Pertama, majelis dan warga jemaat GPIB Marturia Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia, Satgas Covid, bagian rumah tangga atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan warta jemaat yaitu info retret diingatkan kembali kepada peserta retret katekisasi akan dilaksanakan nanti pada tanggal 20 Maret di Sentul. Demikian untuk diketahui. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat malam GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta. Pada saat ini kami selaku panitia acara perayaan Paskah GPIB Marturia DKI Jakarta akan menginformasikan kembali mengenai acara perayaan Paskah. Perayaan Paskah dilaksanakan dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 8-10 dengan subtema iman yang menghidupkan. Perayaan Paskah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Ditayangkan secara live streaming melalui Zoom dan YouTube GPIB Marturia Jakarta.
Perayaan Paskah akan dilaksanakan beberapa lomba, yaitu yang terbagi dalam lomba live dan lomba non-live. Yang pertama adalah lomba live, lomba yang dilaksanakan saat acara perayaan Paskah berlangsung dan hanya diikuti oleh Pelkat PT dan Pelkat GP. Lomba tersebut adalah lomba CCA online, tebak kata, dan tebak gambar. Lomba non-live, lomba non-live adalah lomba yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum acara perayaan Paskah berlangsung dan diikuti oleh Pelkat PA, PKP, PKB, dan PKLU. Yang pertama adalah lomba Pelkat PA, yaitu adalah lomba menghias telur menggunakan diorama. Dengan peraturan lomba sebagai berikut. Yang pertama, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, lomba diikuti secara individu bukan berkelompok. Yang ketiga, diorama harus rapih dan kreatif. Keempat, hasil diorama harap dibuat video dengan maksimal durasi 2 menit dan dikirimkan ke panitia melalui link Google Drive yang akan diberikan kemudian. Kelima, deadline lomba hari Jumat, 26 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Keenam, hasil video tidak akan diterima panitia bila peserta mengirimnya lewat dari tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, lomba untuk Pelkat PKP adalah lomba membuat iringan lagu menggunakan alat perabot rumah tangga. Dengan peraturan lomba sebagai berikut. Yang pertama, buatlah iringan perkusi dari lagu Gita Bakti 78 dengan judul Yesus Kristus Sumber Hidup. Kedua, durasi lagu maksimal 3-5 menit. Jika lagu kurang dari 3 menit atau lebih dari 5 menit, akan didiskualifikasi. Yang ketiga, buatlah iringan lagu dengan sekreatif mungkin dan seunik mungkin. Keempat, alat bebas tetapi wajib perabot rumah tangga. Yang kelima, pakaian saat tampil harus rapih dan sopan. Keenam, saat merekam video, wajah harus terlihat. Yang ketujuh, video diambil wajib landscape. Yang kedelapan, lagu dinyanyikan, lalu direkam, dan hasil rekaman dikirim ke link Google Drive yang akan diberikan kemudian. Yang kesembilan, deadline lomba hari Rabu, 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Ke-10, hasil rekaman tidak akan diterima panitia bila peserta mengirimnya lewat dari tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh panitia. Ke-11, keputusan juri tentu tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, lomba untuk Pelkat PKB adalah lomba membuat video vlog tutorial masak dengan bahan utama telur. Dengan peraturan lomba sebagai berikut. Yang pertama, durasi video maksimal 10 menit. Yang kedua, bahan utama dari telur diolah menjadi hidangan lauk pauk. Yang ketiga, video tidak boleh hanya berisi suara saja atau dubbing. Yang keempat, video harus sudah diedit saat diberikan ke panitia. Yang kelima, video wajib dibuat oleh anggota Pelkat PKB, tidak boleh dibantu anggota keluarga lain saat memasak, kecuali membantu untuk merekam video. Yang keenam, saat merekam video, wajah harus terlihat. Yang ketujuh, hiaslah hidangan dengan sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Kedelapan, deadline lomba hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Kesembilan, hasil video tidak akan diterima panitia bila peserta mengirimnya lewat dari tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh panitia. Kesepuluh, keputusan juri tentu tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, lomba untuk Pelkat PKLU, yaitu lomba membuat surat atau puisi untuk keluarga terkasih. Dengan peraturan lomba sebagai berikut. Yang pertama, anggota Pelkat PKLU boleh membuat puisi atau surat untuk keluarga terkasih. Yang kedua, buatlah surat atau puisi yang sesuai dengan tema atau subtema. Yang ketiga, surat atau puisi boleh diketik atau tulis tangan. Yang keempat, bila ditulis dengan tangan, diharapkan menulisnya dengan rapih. Yang kelima, boleh menggunakan kertas folio atau kertas HVS A4. Yang keenam, hasil surat atau puisi harap difoto dan dikirimkan ke panitia. Yang ketujuh, deadline lomba hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Kedelapan, hasil foto tidak akan diterima panitia bila peserta mengirimnya lewat dari tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh panitia. Kesembilan, keputusan juri tentu tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir,
Hasil foto yang diberikan kepada panitia harus jelas atau tidak boleh miring atau blur. Demikianlah informasi dari kami. Kiranya Bapak Ibu sekalian serta jemaat sekalian dapat mengikuti acara dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Marilah berdiri dan kita menyanyikan Gita Bakti 104 bait 1 dan bait 2. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.